Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Hai, selamat pagi semua listeners. Bicara tentang critical skills ya, seperti 2 minggu yang lalu kita berbincang bersama salah satu narasumber kita, ini ada gap gitu ya, antara orang yang ingin direkomendasikan menjadi manajer ataupun supervisor dengan kemampuan yang mereka miliki gitu ya, sehingga ketika mereka menempati posisi tersebut rasanya kok belum tepat gitu ya, padahal sebelumnya mungkin kita rasa sudah tepat. Mungkin kita yang nggak sadar ada critical skills yang mungkin belum kita lihat dari sosok tersebut. So, apa-apa saja dan gimana caranya untuk upgrade critical skills for supervisor and manager? Pagi hari ini kita membahas lagi untuk part yang kedua di Selasa pagi tanggal 17 Oktober 2023. Semoga hari Anda menyenangkan pagi hari ini. Seperti biasa, Audrey juga senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi hari ini dalam Smart Business Talk kali ini bersama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi, Pak James. Pagi Audrey dan selamat pagi Smart Listeners. Selamat bergabung ya. Thank you sudah rajin dan setia mengikuti acara kita. Yes, gimana kabarnya hari ini Pak James? Sehat? Baik sekali, fresh. Ya, last weekend Sabtu Minggu kami adakan camp untuk para remaja kan, ya. Yes. Camp dan enjoy banget lah, mereka happy banget, enjoy banget, impactful banget. Dan hari Minggu sore waktu parenting session orang tua kumpul, happy banget orang tua, senang sekali dan feedbacknya very very positif. Jadi happy lah, seluruh tim capek tapi happy. Oke, itu ya yang nikmat ya, kalau capek tapi happy gitu ya, dan Yes. melihat orang-orang itu merasa terdampak dari apa yang kita lakukan gitu. Tapi Yes. bicara tentang dampak juga, ini juga yang menjadi kan pagi hari ini bahwa manager and supervisor harus punya dampak untuk orang-orang sekitarnya. Terlebih kalau mereka bisa memiliki critical skill yang mungkin ini tidak dimiliki sebelumnya. So, kita warming up dulu nih Pak James ya tentang critical skill for supervisor and manager untuk part yang ke-1 kemarin. Silakan Pak James. Yes, ya. Part ke-1 kita bahas tentang gap ya, like you said ya, gap ya. Sering kita mempromosikan orang karena ya memang perusahaan ada lowongan, kita lagi ekspansi, kita buka cabang dan sebagainya ya. Maka kita perlu orang yang untuk mengisi jabatan manager, dan of course kita selalu suka pilih orang yang dari dalam ya, karena orang dalam kan sudah mengerti cara kerjanya, sudah mengerti budayanya, sudah kenal manajemennya dan timnya, jadi lebih cepat nyambung gitu kan ya. Jadi biasanya kita promosi orang yang for example rajin, jujur, setia, dan di levelnya dia cukup berprestasi, sehingga kita anggap oke lah, orang ini layak diangkat lah. Oke, begitu dia diangkat, otomatis job desk-nya kan sudah berbeda nih. Job desk-nya bukan lagi mengurus diri sendiri, tapi harus mengurus orang lain, ya. Bukan cuma planning activity buat diri sendiri, tapi planning activity buat orang lain. Bukan cuma memotivasi diri sendiri, tapi memotivasi orang lain, ya. Yes. Dan biasanya yang dipikirin diri sendiri sekarang harus planning. Planning untuk recruitingnya, planning untuk organizingnya, planning untuk managing timnya, planning untuk trainingnya, dan sebagainya. Dan banyak orang yang direkrut, naik jabatan ya, jadi manager, malah blank. Karena dia nggak pernah jadi manajer, nggak pernah dikasih training untuk jadi manajer, ya otomatis dua hal yang terjadi. Satu, antara dia otodidak, atau kedua, dia tanya-tanya dan belajar dari orang lain, dan syukur-syukur orang yang dia belajar itu orang yang kompeten ya. Jadi akibatnya kadang-kadang setelah itu dia ada missing area ya, ada blind spotnya, itulah yang buat dia kurang efektif. So like you said, ada gap. Dan gap itu harus dipenuhi melalui training on the job dan sebagainya gitu loh ya. Jadi itulah yang kita rasa kasihan kepada manajer-manajer, orang baik diangkat malah jadi tidak berprestasi. Semua orang frustasi. Yes. Dan bahkan ketika sebelumnya dianggap baik ya, jadi kok jelek gitu kinerjanya karena naik, padahal sebenarnya ya ini bukan pure kesalahan sosok tersebut ya Pak James, tapi mungkin lingkungannya juga yang mungkin belum tertata dengan struktur yang baik. So kemarin kita juga sempat membahas tentang planning gitu ya, dan juga
delegation ataupun Right. komunikasi juga. Yeah. Nah, bicara tentang komunikasi mungkin kita perdalam lagi nih ya. Kalau kita bicara tentang komunikasi, kayaknya semua aspek pekerjaan tuh butuh komunikasi. Tapi sebenarnya kalau untuk tahap manajer dan supervisor sendiri tuh komunikasi yang seperti apa, Pak Jem? Karena kan dia nggak hanya bicara ke bawah gitu ya, tapi juga ke atas iya, ke Persis. sesamanya juga iya. Gimana, Pak Jem? Yes. Persis. Jadi sebagai bawahan ya, kalau kita ada masalah, kita lempar ke atasan kita kan ya. Dan Betul. atasan yang solve the problem gitu. Ya, kita hanya bilang ini kendalanya, ini keterbatasannya, kita nggak perlu ini, kita nggak punya ini, saya perlu ini. Biar atasan lah yang lobby dengan atasannya untuk dapat resourcesnya. Biar atasannya lah yang koordinasi dengan departemen-departemen lain ya. Jadi pimpinan departemen masing-masing koordinasi lah ya, bukan urusan kami. Nah, begitu sudah jadi manajer, yang dulu bukan urusan kami jadi urusan saya kan. Oh. Ya kan, dulu yang bukan urusan saya hanya kasih tahu ke bos saya, bos ini nggak cukup nih bos, saya perlu ini, oke ya. Nah, udah, tunggu bos, kalau bisa syukur, nggak bisa apa boleh buat, saya udah ngomong kok, gitu kan. Nah, sekarang udah jadi urusan saya. Jadi you are absolutely right, Audrey, sebagai seorang manajer, dia udah sadar bahwa dia adalah orang yang di tengah, menjembatani antara atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan, betul? Iya. Right? Dan dia di tengah, dan bahasa atasan, objektif atasan, dan bahasa dan objektif bawahan berbeda loh. Betul. Sama-sama satu perusahaan, tapi ya prioritas mereka berbeda-beda, ya bahasanya berbeda-beda. Kalau bawahan cenderung bahasanya adalah it's about me, it's for me, what's in it for me, betul kan? Ya, dan semua yang saya minta adalah untuk mempermudahkan saya. Ya, saya kerja buat saya. Kalau buat atasan, semua keputusan itu cenderung buat perusahaan, betul kan? Ya, jadi kadang-kadang yang bermanfaat dan menguntungkan perusahaan tidak menguntungkan bawahan. Ya, dan bawah pula yang menguntungkan dia kadang-kadang merugikan perusahaan. Karena kalau kita lihat permintaannya make sense gitu, permintaannya make sense ya. Tapi kalau kita ladenin permintaannya, itu akan mulai satu precedence yang kedepannya nggak sehat, betul kan? Jadi walaupun secara pribadi dan secara perorangan permintaan itu masuk akal dan justru bisa diempatikan, kadang-kadang harus ditolak demi the big picture kan ya. Nah, manajer itu harus bisa loh menjelaskan kepada bawahan kenapa walaupun masuk akal tetap nggak diterima. Nah, itu susah banget kan ya. Apalagi manajer ini yang dulu dia bawahan, dia di posisi itu dia berempati banget, dia ngerti banget frustasinya. Tetapi sekarang dia harus giliran dia yang jadi pihak orang jahat itu kan ya. Betul. So it's not easy. Oke ya. Dan juga sebagai manajer, dia juga waktu ketemu dengan atasan, dia harus mewakili bawahan, betul? Iya. Jadi kadang-kadang di mata top management, loh kenapa kamu jadi manajer malah jadi belain anak buah? Ya. Nah, jadi smart listeners, ini poinnya ya sebagai manajer ya. Sebagai seorang manajer, satu, kita sadar kita di tengah kan ya, yang menjembatani antara atasan dan bawahan. Oke? Nah, ini yang menarik. Waktu Anda menghadapi atasan, peran Anda adalah sebagai wakil dari bawahan. Oke. Kita mewakili bawahan untuk menyampaikan aspirasi, frustasi, kesulitan bawahan kepada atasan. Oke, jadi sekali lagi ya, ketika Anda menghadapi atasan, Anda adalah wakil dari bawahan. Tapi kalau Anda menghadapi bawahan, Anda adalah wakil dari atasan. Oke. Kita tahan sampai situ dulu, Pak James. Yes. Ini semakin menarik gitu ya, karena biasanya kita punya subjektivitas lain gitu ya. Kita membawa diri kita gitu untuk dua peran yang berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan untuk Anda juga ingin sharing gitu ya, menurut Anda critical skill untuk para manajer ataupun supervisor tuh seperti apa gitu. Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau juga di live chat YouTube kami. Terbuka semua channel untuk Anda sharing pagi hari ini. Kami akan jeda saat, tetaplah bersama kami.
Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kembali Smart Listeners dalam Smart Business Talk di jam 7 sampai dengan jam 8 ini pastinya akan menjadi perbincangan yang hangat ya. Karena ini menurut Audrey gitu ya Pak James ya. Kalau kita belum ada di posisi manajer ataupun supervisor, rasanya ini adalah momen yang tepat untuk kita mempersiapkan diri gitu ya. Walaupun mungkin lingkungan ataupun mungkin habit, behavior perusahaan belum fokus untuk menyiapkan supervisor ataupun manajer, kita pun sebenarnya bisa untuk belajar sendiri, tapi ya itu pasti prosesnya agak lebih panjang. So tadi kita sampai di posisi manajer yang ibarat sandwich itu di tengah-tengah isiannya gitu ya Pak James ya. Harus bisa baik ke atas, baik juga ke bawah. Nah untuk tidak terlalu subjektif Pak James, karena kan ini jadi tantangan juga ya untuk kita bisa menjalankan dua peran yang berbeda. Silakan Pak James masukkan. Nah ini kembali ke communication ya Audrey ya. Untuk smart listeners kita mau ingatkan kembali apa tujuan dari communication. Setiap kali kita berkomunikasi sama orang, lawan bicara kita, atasan kita, bawahan kita, rekan kita, departemen lain, ya, pasangan hidup, anak kita dan sebagainya. Setiap kali kita komunikasi dengan orang, tujuannya bukan cuman, kalau kita belajar teori communication, tujuannya adalah menyampaikan pesan supaya pesan yang diterima oleh lawan bicara kita sama seperti maksud kita. Betul ya? Yang maksud kita inginkan. Itu teorinya. Prakteknya adalah menyampaikan pesan supaya lawan bicara kita mengerti maksud kita, sehingga oleh karena dia mengerti maksud kita, dia mengatakan ya. Dia mengatakan ya. Oke, jadi kalau kita komunikasi sama atasan, dengan membawa pesan ke atasan dan pesan yang mewakili permintaan bawahan. Ya kan? Kita mau komunikasikan kepada atasan sedemikian rupa sampai atasan katakan ya. Yes. Nah, dengan atasan katakan ya, berarti kita sudah berhasil mewakili anak buah kita. Ya, sudah berhasil mewakili permintaan anak buah kita. Sebaliknya, kalau atasan ada pesan yang dititipkan kepada kita, kita sampaikan ke bawahan kita dengan sedemikian rupa sehingga bawahan mengatakan ya. Berarti kita sudah mewakili atasan kita. Betul ya? Jadi tujuannya adalah ya. Nah,
agar supaya atasan mengatakan ya dan bawahan mengatakan ya. Tadi kita sudah ngomong ya Audrey ya, prioritasnya beda-beda kan. Cara menilai sesuatu kan berbeda-beda, ya kan? Ya. Jadi buat bawahan masuk akal, buat atasan belum tentu masuk akal dan Betul. sebaliknya. Okay, so now you have to communicate in a way that orang lain katakannya. Contoh, kalau saya mewakili permintaan bawahan atau mungkin orderan sudah meningkat, ya, sudah anak bawahan sudah overwork, keteteran, sehingga perlu minta tambah satu karyawan lagi. Oke, ya, buat bawahan minta satu karyawan untuk mengurangi kelelahan mereka, betul kan ya? Dan kita lihat memang layak tambah satu bawahan karena mereka sudah overwork. Oke, jadi kita ketemu atasan. Pak, perlu tambah satu bawahan lagi, Pak. Perlu tambah satu anggota lagi, Pak. Teman-teman, dengar ya. Buat bawahan, tambah satu anggota bermanfaat buat mereka. Mengurangi pekerjaan. Tapi buat atasan, tambah satu tambah karyawan, tambah biaya. Betul. No. Betul kan? Ya. Nah, di mana-mana kalau tambah biaya kan pasti gatal-gatalan tuh. Betul. Nah, kalau hanya kita minta secara gamblang, Pak, bawah sudah keteteran, banyak pekerjaan, Pak, udah nggak sanggup, tambah satu karyawan. Respon spontan di otaknya, wah ini tambah biaya nih. Susah nih, bisa, nggak approve, betul kan? Nah, kalau dia bilang, wah tambah biaya, nggak approve, pasti ditolak. Karena ditolak, kita balik ke bawahan bilang, atasan bilang menolak. Ya. Nah, satu, bawahan jadi marah dengan atasan, kok manajemen begitu sih? Dan kedua, capek ngomong sama lo, setiap kali mewakili permintaan kita pasti gagal. Jadi di mata bawahan, kita pun manajer yang nggak diperlukan, betul kan ya? Nah, jadi bagaimana, Pak? Tambah satu karyawan. Pak, saya sudah hitung-hitung, ya, dengan tambah satu karyawan, gajinya, benefitnya, dan sebagainya, 1 bulan kita tambah 4 juta, Pak. Oke, satu sisi tambah 4 juta, ya. Saya sudah hitung, Pak, akibat dari anak buah kita overwork. Satu, dulu mistake-nya, kesalahannya 1%. Sekarang gara-gara overwork jadi 3%, Pak, kesalahannya. Naik 2%. Kenaikan 2% ini menterjemah menjadi 20 pengiriman yang salah alamat. Nah, 20 pengiriman yang salah alamat, oke. Satu, harus dikerja ulang. Ya, itu buang waktu tuh. Bikin tambah pekerjaan. Kedua, buang bahan kita. Nggak tahu mana barangnya nyasar, kita harus kirim lagi. Cost kita meningkat, Pak. Ya. Belum lagi dampak dari customer marah-marah. Dan saya sudah hitung, dari 20 customer yang marah-marah, 15 nggak ada order lagi, Pak. Kita kehilangan order. Saya sudah hitung ini semua. Akibat dari ini semua overwork, ya, salah kirim 2%. Itu kita mengalami kerugian 15 juta, Pak. Belum lagi akibat dari ini udah suhu dan panas semua lagi tegang nih, gampang slack nih Pak, gampang berantem ya, gampang sebel, dan gampang sebel itu terjemahkan ya, terjemah menjadi 10% absensi meningkat Pak. Datang telat lah, nggak masuk lah, produktivitas turun Pak. Akibat dari ini semua total 20 juta Pak. Kalau Bapak bisa kasih saya 1 orang, tambah biaya 4 juta. Kita bisa selamatkan 20 juta setiap bulan, Pak. Setiap bulan kita ngirit 16 juta dikali, katakan 10 bulan sampai 12 bulan. Kita ngirit 160 sampai 200 juta, Pak. Dan feeling saya, kalau ini berlanjut, Pak, tingkat resign akan meningkat. Dan kalau resign meningkat, rekrut perlu biaya, training perlu biaya, penyesuaian perlu waktu. Kita ruginya hampir 300 juta, Pak. Pak, tambah 4 juta, kita selamatkan 300 juta, Pak. Nah, ayo. Karena ada fakta ya, Pak James. Ada fakta, ada angka, dan ada cost and benefit, kan? Iya. Susah orang nolak. Make sense, gitu. Tapi, Pak, tambah 1 dong, Pak. Kenapa? Mereka udah capek, Pak. Kasihan loh, Pak. Ayolah, Pak, tambah 1. Kan susah. Make decision berdasarkan subjektif, gitu kan. Nah, banyak manajer belum belajar cara menjelaskan. Sehingga permintaannya cenderung ditolak. Sehingga di mata bawahan, manajer ini tidak berwibawa, tidak berfungsi, tidak bisa mewakili kita.
Respect kita terhadap manajer malah turun. Nah, kalau sudah respect sama dia turun, manajer minta mereka lakukan, capek lah. Lo minta kita harus kerjain, kita minta nggak pernah dikasih, ya kan? Ya udah, problem tuh. Just by communication. Yes. Ini satu case yang menarik tadi dibahas Pak James. Jadi semoga bisa membantu kita juga nih, small listeners ya, yang mungkin ada di posisi manajer ataupun supervisor, bisa menjelaskan dengan baik, dengan detail, dengan data, dan mungkin bikin perbandingan. Tadi itu satu hal yang menarik gitu ya, sehingga kita pun bisa punya perbandingan nih, para atasan kita seperti itu ya. Oke, tadi itu dari komunikasi Pak James. Selain mungkin kita bisa bilang ya bisa menjelaskan lah ya dengan baik. Kalau dari sisi komunikasi ini apalagi nih yang mungkin sering miss ya di tahap supervisor atau manager sebelum kita ke critical skills yang lainnya? Silakan. Yes, ini yang kita sudah pernah bahas waktu itu. Saya remind aja ya Audrey ya, bahwa tim sepak bola, lapangan permainan sepak bola bisa berjalan dengan rapi. Satu wasit bisa kontrol 22 pemain. Itu karena aturannya mainnya jelas. Ya. Dan semakin jelas aturan mainnya, semakin dikit wilayah abu-abunya. Oke, bahkan sekarang dengan wilayah abu-abu pun berusaha diatasi dengan VAR kan ya, video assisted refereeing gitu ya, supaya wilayah abu-abu itu pun diperkecil. Oke, ya jadi kalau di tempat Anda, kalau aturan mainnya nggak jelas, konsekuensi dari pelanggaran aturan mainnya nggak jelas, dan implementasi dari konsekuensinya nggak jelas, pasti muncul banyak wilayah abu-abu, dan wilayah abu-abu itulah yang buat orang mau berdebat sama kita. Betul? Dan banyak waktu dan tenaga itu wasted dalam perdebatan itu. Dan perdebatan yang selalu subjektif, orang pasti rasa benar, baru dia mau argue, betul kan ya? Kalau dia rasa dia sendiri nggak benar, nggak bakal menang, nggak bakal dia argue, betul ya? Sampai orang mau berdebat, mau argue karena dia rasa dia menang. Dan memang kalau kita berempati sama dia, nggak salah juga sih. Ya, jadi kalau kita mau saklek, no, ya orang nggak suka. Tapi kalau kita mau berempati, susah untuk kita katakan tidak. Jadi serba salah. Itu menguras tenaga banget loh. Serius, itu paling menguras tenaga. Dan bukan cuma menguras tenaga waktu kita berdebat, tapi efek nggak enaknya terasa mungkin 1 minggu kemudian kan ya. Kagok lah, nggak enak lah, aduh kasihan lah, sungkan lah. Betul. Itu nggak enak banget loh. Kenapa? Karena wilayah abu-abu. Jadi smart listeners, one of the things you must do begitu Anda duduki satu jabatan manajer ya, atau udah terlanjur ya menjelang tahun baru mulai dengan halaman baru lah dari 2-3 bulan ini, make a list apa saja wilayah abu-abu yang sering diberdebatkan. Nah, udah diperketatkan, jelaskan tahun depan nggak terjadi lagi wilayah abu-abu. Paling kalau ada pun diperkecil. Oke ya, so point number one hari ini adalah wilayah abu-abu itu diperkecil. Ya, bagaimana caranya? Aturan main diperjelaskan. Ya, nah bagaimana caranya? Make a list. Ya, make a list. Apa aja yang buat yang wilayah abu-abu. Oke. Hal kedua, make a list. Apa saja hal-hal yang buat anak buah tidak happy. Oke. Nah, Audrey, kita juga anak buah ya. Kita pernah anak buah. Kita tahu yang bikin anak buah nggak happy. Kadang-kadang bukan hal-hal yang besar. Kadang-kadang bukan kebijakan perusahaan, bukan karena perusahaan mau arah ke sini atau mau arah ke sana, visi dan misi. Bukan itu loh. Yes. Hal-hal kecil itu termasuk kadang-kadang mau klaim aja prosesnya ribet banget. Betul kan? Mau klaim 200.000 aja, isi formulir lah, harus inilah, harus itulah, mau klaim aja prosesnya ribet dan uang itu turun. Lamanya minta ampun, sampai udah keburu bokeh pun uangnya nggak. Betul kan ya? Yes. Saya sudah wakili perusahaan keluarkan duit loh, ya kan? Saya talangin dulu deh. Tapi gantinya lama, sampai uang kos gua aja susah.
Yes. Gantinya lama sampai mau bayar pulsa aja nggak cukup. Betul kan ya? Betul. Hal kecil ini loh yang bikin orang kesel. Nah, sebagai atasan, begitu Anda bisa selesaikan ini semua di mata bawahan, lu keren banget loh. Mhm. Bawahan nggak minta yang aneh-aneh, nggak minta yang Ya. banyak-banyak. Urusan kecil-kecil aja yang bikin kita jengkel. Lu beresin semua, udah keren tuh. Udah Yes. keren tuh. Ya kan? Nah, Ya. jadi ini hal critical skill. Bukan skill sih, tapi critical action ya yang harus Yes. dilakukan. Ya, kerikil-kerikil ini semua, ini beresin dulu semua deh. Nah, menjelang akhir tahun supaya tahun baru fresh semua. No more telat, no more rese, no more ini, no more itu, kan lebih enak. Betul. Ya. Jadi jalaninya lebih nyaman ya. Ya, mungkin contohnya dalam keadaan seperti apa Aha. orang boleh cuti, dalam keadaan Ah. seperti apa boleh izin, dalam keadaan apa udah izin atau apapun nggak potong cuti deh. Hmm. Oke, ya. Nah, seperti apa? Tapi kebijakan perusahaan ini kan tim kamu. Ini kan tim. Betul. Lu bisa belain buat tim kamu kan? Betul. Pengecualian dalam hal-hal ini buat tim kamu. Anda yang tanggung jawab. Anda yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, manajemen ngomong sama saya. Nah, itu kan keren tuh. Yes. Anda jadi tameng dong buat anak buah Anda. Mhm. Gitu loh. Ya. Maju paling depan ya. Oke. Depan. Yes, Gitu. nanti kita akan lanjut lagi Pak James untuk beberapa catatan ya untuk critical skill for supervisor and managers, dan pastinya juga nanti kita akan cicil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA ataupun YouTube kami. Jadi untuk Anda yang mungkin masih belum berpartisipasi, yuk silahkan ya sharing menurut Anda critical skill yang paling penting untuk supervisor dan manager itu apa. Silahkan di 0812 11 12 959. Kita break sejenak, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Menyambung Smart Listeners perbincangan pada pagi hari ini, sebelumnya kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain. Atau mungkin ada streaming di luar Indonesia gitu ya, karena banyak biasanya dari Korea, dari Eropa. Wow. Selamat pagi, semoga Anda semangat untuk menjalani hari ini ya. Begitu juga menjadi semangat untuk kita semua mengupgrade skill, mengupgrade critical skill yang mungkin selama ini kita pandang sebelah mata gitu ya. Tadi kita sampai di membuat list apa saja yang membuat anak buah ini nggak suka, nggak nyaman gitu ya.
Tapi kan bicara tentang hal ini, Pak James, dibutuhkan sensitivitas yang tinggi gitu ya Ya. untuk seorang manajer ataupun supervisor. Nah, sepenting apa sih sensitivitas ataupun kepekaan untuk manajer ataupun supervisor ini? Silakan, Pak James. Actually hal ini simple sekali. Justru ini hal yang paling simple. Karena yang penting kita kumpul anak buah kita, ya, mau dalam kantor atau santai-santai aja di warung kopi juga nggak apa-apa, betul Yes. ya. Kita ceritakan, ya saya tahu teman-teman ada banyaklah hal-hal kecil-kecil yang bikin unhappy gitu loh ya. Dan saya mau berusaha menjelang akhir tahun supaya tahun depan kita clear dari masalah-masalah ini ya. Jadi teman-teman, niat saya sih mewakili teman-teman untuk clear hal-hal yang mengganjal ya. Oke ya. So let me know. Let's make a list. Let's make a list apa saja yang hal-hal yang mengganggu kalian. Ya, make a list aja. Curhat aja, curhat. Nah, dalam hal kayak gitu, pasti orang akan dengan lebih mudah cerita. Ya, karena ya siapa lagi yang mewakili mereka, betul? Karena akhirnya ada orang yang punya niat mewakili mereka, membantu mereka. Happy banget dan appreciate banget. Oke ya, listnya sudah keluar. Dan kita lihat listnya, kita diskusi sama mereka. Oke teman-teman, daftarnya ada 20 ya. Oke. Oke. Ini 20 ini butuh waktu, butuh tenaga untuk saya satu persatu beresin dengan manajemen, beresin dengan departemen yang lain. Oke. Dari 20 ini, coba pilih 5 yang kalian mau saya kerjakan dulu. Ya. See, so I'm now serving you gitu loh. That's what the manager supposed to do kan, serving them kan. So I'm now serving you. Dari 20 ini, mana yang lu mau gua kerjain dulu? Oke, 5 ya. Oke, 5 ya. Yang lain sepakat ya? Oke, 5 ya. Nah, 5 ini coba kita lihat satu persatu. Ini gampang. Ini gampang. Ini sulit nih. Lu tahu sendiri, ini sulit kan ya? Ini sulit, ini akan butuh waktu. Nah, ini gampang. Tetapi bisa jadi kita gagal loh. Bisa jadi nggak dapat loh, karena ini sensitif banget. Karena ini gini, oke ya. Ini kalau kita lobby akhirnya nggak dapat. Apakah daripada nggak dapat, mendingan yang kerjaan yang lain dulu. Ayo, cadangannya mana nih? Oke ya, oke berdasarkan ini, oke ya teman-teman sepakat ya. Oke, doakan deh. Doakan. Gua maju. Oke. Nah, simple kan kayak gini. Ya, dan setiap kali dari 5 ini sambil kita kerjakan, jangan nggak kasih berita sampai ada hasilnya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, update ke teman, mau ngomong kek, mau WA kek, progresnya sampai saat ini. Saya sudah kemarin ada kesempatan, akhirnya ada kesempatan ngomong dengan Big Boss, ya karena Big Bossnya sibuk banget. Ya setelah 2 minggu baru ada kesempatan ngomong, itu pun sambil ngopi saya ceritakan, Big Boss bilang dia mau sampaikan ke sana. Oke, kita tunggu aja ya. Jadi teman-teman ada progres gitu loh, tahu progres. Jangan, kemarin janji setelah 1 bulan nggak ada bunyi, nggak ada suara. Padahal progres kita nggak kasih tahu, mereka nggak tahu sih, ngomong doang gitu loh. Okay, so that's something that we can do, dan itu akan sedikit banyak ngebooster semangat because I'm doing something for you. Things are going to improve. Let's hope for improvement. Nah, kalau kita anak buah rasa kita ada doing something for them, mereka akan lebih happy doing something for us kan ya? Yes. Ya gitu. Ya, jadi apa yang dilakukan dengan senang gitu pasti akan lebih produktif juga ya ke depannya Pak James ya. Setuju Kalau banget. aturan mainnya benar gitu ya, jelas gitu apa yang dikerjakan. Oke, ini ada satu respon yang menarik Pak James pada pagi hari ini dari Ibu Cindy di Kelapa Gading ya. Yang curhat nih sebenarnya ya. Pak James, pagi topik yang menarik. Saya seorang manajer baru 1 tahun. Saya berusaha untuk menjadi manajer yang akrab gitu ya untuk tim, being a best friend katanya gitu ya. Okay. Tapi di satu sisi jadi bumerang untuk saya karena biasanya ketika saya marah gitu ya atau mengungkapkan isi hati saya, mereka jadi bercanda gitu ya. Jadi not taking it serious gitu. Ini gimana Pak James untuk mengubahnya gitu ya? Ini sudah 1 tahun berjalan, apakah masih bisa gitu saya dapat respect ataupun mungkin dianggap jadi seorang yang mungkin disegani lah ataupun mungkin ya being a best friend barengan gitu ya dengan yang disegani. Silakan Pak James. Oke. Jika you have a problem untuk tegas dengan anak buah, when you need to be tegas, then you will also have a problem being a mother to your children when you need to be firm to your children.
Betul ya, oke ya. Ya. So, karena skillnya sama, skillnya sama. Ya. Ya. Dan saya susah sekali minta Anda bawaannya, oh jangan dong terlalu akrab, nggak bisa. Karena bawaan Anda, personality Anda adalah mau rangkul, mau nyaman. Ya, buat Anda, nyaman itu adalah kalau kita bisa bercanda bersama, makan bersama, hihi bahaha bersama, tidak ada gap antara atasan dan bawahan seperti teman. Itu style Anda. Oke, and it's okay. It's definitely okay. Cuman waktu Anda lagi upset, dan Anda kumpul teman-teman, ya, marah itu tidak perlu pakai banting meja, marah itu tidak perlu suaranya kenceng-kenceng, marah itu tidak perlu pakai kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang kasar, bukan itu. That's not you gitu loh. Oke ya, marah itu adalah teman-teman. Look at them, ya. Mukanya jangan senyum-senyum, jangan senyum, jangan apa ya. Oke, bisa. Oke, teman-teman, yuk masuk. Ya, siapin sarapan. Udah sarapan belum? Ya, Rina udah sarapan. Linda udah sarapan. Makan loh. Ya gimana anaknya? Ya. Oke, teman-teman, serius sebentar ya. See your face change. Oke. Teman-teman, serius sebentar ya. Dan sekarang saya ngomong serius ya. Oke, abis ini kita bercanda nggak apa-apa. Tapi sekarang saya ngomong serius. Saya kecewa banget karena kemarin di meeting kita sudah sepakat. Ya akan lakukan ini. Aldo, mestinya kamu lakukan ini. Kamu udah sepakat. Eko, kamu lakukan ini. Kita udah sepakat. Rudy, kita lakukan ini. Sudah sepakat. Hasilnya apa yang terjadi? Kamu nggak lakukan, kamu telat, kamu lupa. Kalau begitu, untuk apa kita rapat? Oke, Aldo, yang sudah terjadi. Saya nggak mau dengar alasan. Tanggung jawab kepada kelompok. Apa yang mau kamu lakukan mulai dari sekarang supaya hal yang konyol itu tidak terulang? Bukan ke saya, ke tim. Lo yang ngomong. Gara-gara lo telat, tim jadi berantakan. Lo yang ngomong sekarang. Nah, see, my face changed. My tone changed. My seriousness changed. After everything, oke teman-teman, ya, kita happy-happy boleh, tetapi I don't want gara-gara kita happy-happy, gara-gara I'm friendly with you, kita lupa, kita lalai. Saya nggak bilang kalian manfaatkan kebaikan saya, enggak, kita lalai karena terbawa suasana happy. Work is work, fun is fun. Okay, we can have fun while working, but work is still work. Okay, right? Okay, dah. Beresin. Oke, next topic. Next topic kita mau ngomong tentang merayakan ulang tahunnya Susan. Gimana nih ceritanya? Ruah nih suasananya. Gitu loh. Yes. Tuh. Oke. Ya. Jadi don't change your personality. You can't change your personality. Tapi when you're serious, your face is serious, your tone is serious, your eye contact is serious. You have to do that even to your children. Yes. Ya kan? Nah. Gitu. Jadi harus lebih paham situasi dan kondisi ya, mana harus mungkin ramah ataupun mungkin pasang wajah yang apa ya sedikit datar ataupun dengan nada yang cukup tinggi sehingga juga teman-teman bisa paham gitu ya perasaan Anda. Karena kalau misalnya dianggap lucu-lucuan terus kayaknya nanti jadi nggak serius, nggak jadi bahan pembelajaran juga untuk tim Anda. Semangat Cindy untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer ya. Oke, kita lanjut lagi untuk satu pertanyaan yang Audrey akan bacakan Pak James, tapi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Ini dari Bapak Kadir ya, yang ada di Yogyakarta. Good morning Pak James, I love your energy. Bicara tentang manajer, ini kan juga butuh skill negosiasi juga dengan divisi lain, manajer divisi lain gitu ya. Gimana untuk kita bisa negosiasi juga seperti halnya tadi ke atasan dan juga ke bawahan sehingga untuk divisi-divisi lain pun kita punya hubungan yang erat dan baik karena punya keterikatan satu dengan yang lain. Habis ini kita akan bahas Pak James dan juga Smart Listeners, tahan dulu, kita break sejenak. Yang mau bikin kopi silahkan bikin kopi, yang mungkin mau parkir mobilnya silahkan. Kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk untuk satu sesi terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Baik, listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk satu sesi terakhir dalam Smart Business Talk. Dan menyambung ya pertanyaan Pak Kadir tadi dari Yogyakarta, ya mungkin memang relasi baik itu harus dibangun ya Pak James ya. Yes. Seorang manajer, iya ke atas iya, ke bawah iya, ke kanan kiri juga iya. Apalagi untuk divisi atau manajer divisi lain gitu ya, supaya tujuan, goals ini juga bisa berjalan dengan baik. So, gimana untuk mungkin punya skill negosiasi dan komunikasi yang baik nih Pak James untuk orang-orang yang setara dengan kita. Silakan, Pak James. Oke, ini kalau kita mau, terutama kalau kita mau minta sesuatu dari departemen yang lain, ya, minta bantuan dari departemen yang lain atau departemen lain minta bantuan dari kita, ya. Dan rata-rata ya teman-teman smart listeners, rata-rata tujuan dan job desk departemen yang lain bertentangan dengan departemen kita loh. Betul. Biasa begitu, ya. Orang sales di hadapan customer, apapun permintaan customer, kita berusaha katakan ya. Oke, mau dikirim biasanya 10 hari, mau dikirim 7 hari, kita berusaha katakan ya. Biasanya yang ada 3 warna aja, dia minta warna keempat demi order, kita katakan ya. Oke. Yes. Dan ianya kita itu ketika kita laporkan ke bagian produksi dan operations, itu bikin orang lain susah, betul kan ya? Naik darah bahkan. Naik darah. Ya, rata-rata standar 10 hari. Lu jadi 5 hari udah gila lo. Iya. Jadi kita gimana dong? Berantakan semua. Biasanya 3 warna, lu sok pinter bikin ACC 4 warna. Nah, jadwal kita jadi berantakan semua. Production planning kacau semua. Betul ya? Permintaan. Jadi prioritasnya sales tidak jadi prioritasnya production. Purchasing kalau mau minta order dari supplier, supplier bilang, lah ya oke lah, yang penting itu bayarnya cepat-cepat. Nah, minta finance and accounting, bayar supplier cepat-cepat, itu kan lawan arus dengan ilmunya. Bayarnya bisa harusnya sepelan-pelan mungkin, nagih secepat-cepatnya, bayarnya pelan-pelan, betul kan? Jadi job desk-nya semua, prioritasnya semua bertentangan satu dengan lain. Ya, maka dari itu setiap kali kita minta sesuatu dari departemen yang lain, kayaknya susah minta dapat ya dari mereka karena prioritas mereka beda. Oke, untuk menjawab pertanyaan Bapak, ya kita tahu bahwa suatu hari kita akan ada permintaan ke rekan kita di departemen lain yang akan mempersulitkan dia. Oke, sulit untuk dia katakan ya. Yes. Nah, maka dari itu
sebelum hal itu terjadi, kita harus ada saldo kebaikan dulu, betul kan ya? Ya, Nah, kita harus ada saldo kebaikan dulu oke. supaya kita ada saldo untuk kita nanti suatu hari withdraw, menarik kebaikan itu, betul kan ya? Betul, betul. Nah, Jadi kalau nggak enak. saldonya kosong lu mau minta melulu kan susah. Ya, oke. Nah, jadi silakan teman-teman ya, setiap kali ada kesempatan kasih saldo positif dulu. Oke? Anda lihat dia lagi capek. Kadang-kadang misalnya finance and accounting, mereka kerja sampai larut-larut malam. Apalagi menjelang ya tutup buku, laporan pajak, itu kan ya, mereka sampai larut-larut malam. Sedangkan tim kita ada 2 orang, 3 orang hihihaha kosong. Hmm. Bisa nggak tanya dia? Kok, gue lihat lu lagi lembur terus ya. Gue ada 3 orang kosong nih. Ya. Gue bisa titip mereka ke lu sih selama 3 hari. Hmm. 3 hari, 4 hari. I can give you whatever lah, hal-hal kecil lah. Ya, bolongin inilah, ketik data entry lah, whatever lah, hal kecil. Gue bisa titip 3 orang ke lu untuk bantu. Oke? Atau lihat dia lagi capek, lihat dia makan, ini suruh anak buah kita beliin makanan buat dia, sampai karena dia sampai nggak sempat makan, betul kan ya? Beli Betul. makanan buat dia, beli kopi buat dia, whatever, beli Starbucks buat dia. Thank you ya. Aha, saldo kebaikan kan ya? Yes. Store dulu, store dulu, store dulu, sehingga suatu hari 3 bulan kemudian Anda mau minta favor, kan sudah ada saldo kebaikan. Ya. Very simple, right? Okay. Oke. Yeah, I mean we know it's going to happen one day. Ya kan ya. Why not do it in advance dulu kan? Ya, oke ya. Jadi poin pertama suruh kebaikan. Kedua, bernegosiasi. Apa itu negosiasi? Kita sudah bahas ya Audrey ya. Negosiasi itu kan bukan tawar-menawar. Ya, Betul. bargaining. Beda kan? Jadi kalau Anda mau bernegosiasi dengan departemen lain, ya, misalnya departemen lain minta bantuan Anda lakukan ini. Anda boleh bilang, ini bagian dari negosiasi ya. Ya. Boleh saya bantu kamu kerjakan ini. Asalkan kamu mengizinkan saya laporan ini saya kasih saya ekstra 7 hari deh. Gitu loh. Oke ya. Oke, saya akan bantu kamu begini asalkan ini. Oke. I can help you to do this report. Fine, I can help you to do this report asalkan you ask your staff to help me to do this. Gitu loh. Ya. Nah, itu nego. Nego itu adalah bisa asalkan. Oke, kalau begitu dia minta sesuatu kepada kita, kita bisa asalkan. Kita minta sesuatu ke dia, pun, Bang, lu bantu gua ini ya. Oke, dan kalau lu bisa bantu gua ini, gua bantu lu dalam hal ini. That's negotiation. Oke, sehingga Anton nggak rasa gua bantu lu melulu, I'm giving you all the time, gitu lah. Tapi you fair, lu minta saya sesuatu, lu bantu gua di sana, gitu loh. Oke ya, so itu negotiation. Jadi teman-teman, setiap kali departemen lain minta Anda lakukan sesuatu, boleh Anda bilang boleh, asalkan. Nah, syarat apa yang menurut Anda relatif reasonable untuk dimintakan. Dan sebaliknya, kalau Anda minta departemen lain sesuatu, Anda lampirkan, ya tambahkan. Kalau Anda teman kalau kamu ACC ini, gua bantu lu ini. Nah, itu akan mempermudahkan orang katakan ya kepada Anda. Oke, itu bagian dari negotiation. Ya, jangan hanya minta tanpa menawarkan sesuatu gitu loh. Apalagi selama ini nggak ada saldo, minta melulu. Jadi minus ya Pak James ya. Minus jadinya. Udah tekor masih minta dan nggak sadar. Betul. Oke. Yes. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai negotiation skill, kita juga sudah pernah bahas. Jadi boleh dicek di channel YouTube kami di Radio Smart FM, perbincangan bersama Pak James gitu ya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Yes, ya. Dan pastinya Pak James, kalau ngomongin tentang critical skill for manager and supervisor, nggak bakal ada habisnya gitu ya, karena Yes, banyak betul. part yang bisa kita gali, kita mungkin cari tahu gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih lanjut lagi nih Pak James, kabarnya kan ada kelas spesial nih ya untuk para manager, supervisor, or calon ya,
Ya. manager dan supervisor. Harus kemana Pak James? Mungkin boleh diinformasikan, silakan. Yes, berita baik smart listeners, tanggal 19 Oktober ini, saya akan ada workshop 1 hari full di Jakarta, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. 1 hari full saya akan jelaskan, saya akan beberkan skill-skill yang sangat dibutuhkan oleh seorang manajer, dan ada studi kasus sedikit dan ada diskusi. Ya, jadi ini adalah kesempatan untuk kita semua ketemu offline. Dan yang sudah daftar itu bukan cuma orang Jakarta, orang seluruh Indonesia. Of course, Bandung juga banyak sekali, Semarang, Surabaya, Makassar, ada dari Kalimantan ya, Pontianak, ya, ada yang kalau nggak salah dari NTT, Kupang juga datang. Kemarin Audrey yang di Teenagers Camp, ya, ada satu anak dari Timor Leste. Wow, Ya, Timor Timor Leste. Leste. Ya, dari Palembang datang, all Indonesia, Pontianak datang. Jadi kali ini juga tanggal 19 dan Creative Skills itu seluruh Indonesia datang. Ya, so silakan Anda daftar. Bagaimana daftar, informasi, harganya, sebagainya. Silakan WA ke rekan saya, Happy, Ibu Happy ya. Sekarang ya WA ke dia ya, karena waktunya mepet. 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. Ya, hari ini sudah hari Selasa nih. Ya, jadi agak cepat ya. Oke. Dan kalau tidak nangkap nomor WA-nya, boleh DM ke saya. Oke, DM ke Instagram saya. Instagram saya James Gui ya. DM ke saya, message ke saya di Instagram saya pasti balas. Oke. Tapi pastikan Anda hadir ya, karena topik ini tidak akan terulang lagi tahun ini, dan biasanya satu topik itu saya ulang hanya 2 tahun kemudian. Oke, ya. Jadi tahun ini sudah bawa, dan saya sudah cek konten saya. Terakhir saya bawa bulan Februari 2021, topik yang sama. So selalu jeda 2 tahun. Ya. Oke, so silakan Anda hadirkan manajer Anda, supervisor Anda, calon manajer, calon supervisor. Pasti berdampak baik buat mereka. Thank you, Audrey. Oke, thank you Pak James informasinya. Mungkin terakhir ya, sebelum kita tutup perbincangan kita pada pagi hari ini, boleh di wrap up apa saja part-part terpenting gitu ya untuk mungkin para supervisor, manager, or calon ya, manager dan supervisor untuk bisa mengupgrade critical skills yang mungkin sudah beberapa poin nih kita sampaikan. Silakan Pak James. Yes, seperti kata pengantar dari Audrey tadi pagi ya, waktu mulai ya selalu ada gap ya antara yang harus punya dibanding dengan yang nyata-nyata knowledge dan skill yang dimiliki oleh manajer, karena dia belum pernah dilatih untuk jadi manajer. Oke, ya. Jadi ada 2 unsur. Satu adalah pengetahuan dan keterampilan, kedua adalah pengalaman. Ya, pengalaman nggak bisa kita beli. Pengalaman nggak bisa shortcut gitu loh, ya kan? Learning curve-nya ada. Tapi kita bisa minimalkan kesalahan dengan kasih bekal lebih awal ya. Dan bekal yang diperlukan adalah seperti kita sudah bahas ya, problem solving, communication, menempatkan diri secara tepat sebagai ya daging di sandwichnya, komunikasi dengan atasan bawahan, meyakinkan atasan bawahan ya, membangun tim, wilayah-wilayah abu ya, itu semua harus negosiasi dengan rekan-rekan di departemen yang lain, itu semua perlu keterampilan ya. Bahkan banyak manajer waktu diangkat bukan cuma nggak punya keterampilan, nggak sadar bahwa ternyata pekerjaannya itu ya. Nah, di workshop ini kita sadarkan dulu, dan banyak yang belum dia sadarkan kita sadarkan, dan untuk masing-masing kita kasih how to-nya ya. So dalam 1 hari minimal lah dapatlah 50% dari apa yang harus dikerjakan, dapatlah. Yes, itu dia Smart Listeners ya. Poin-poin penting untuk kita bisa mengupgrade selalu critical skills. Jadi sadari bahwa memang ada gap Smart Listeners yang mungkin harus kita penuhi secara pribadi, atau mungkin juga bisa disuarakan sebenarnya menjadi behavior yang baik juga untuk perusahaan. So semangat untuk Anda para manajer dan supervisor, atau mungkin Anda yang sedang bau-baunya gitu ya, lagi dipromosikan menuju tahap tersebut. Semangat gitu ya untuk mengisi gap tersebut. Begitu juga bisa ikuti kelas Pak James tadi. Informasinya boleh ke Instagram ataupun ke Ibu Happy. So thank you Pak James. Kita ketemu dulu lagi. Sukses kelasnya untuk tanggal 19. Begitu juga Small Listener, sukses untuk hari ini. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua planning bisa berjalan dengan baik. Kalau begitu kami pamit. Saya Audrey Joanna.
Saya James Gui. Have a Have fantastic a day. fantastic day. Bye. Bye. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.